Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raka Aditya Dermawan dari kelas PJKR 5E FK Punsika dengan NPM 18106310700180. Di sini dalam video ini saya bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari Bapak dosen Dr. Abdul Salam Hidayat, SPD MPD dalam mata kuliah manajemen organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 dan bab 3, yaitu yang pertama adalah olahraga. Secara umum adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar dan dalam maupun dari dalam atau lebih yang dikenal dengan istilah sehat jasmani dan rohani. Terus ada beberapa pendapat dari pakar yang mendefinisikan tentang olahraga, yaitu yang pertama Ensiklopedia Indonesia. Di sana Ensiklopedia Indonesia, olahraga merupakan gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara bersama-sama atau rombongan. Yang kedua dalam kamus Webster News Collegiate Dictionary pada tahun 1980. Di sini menjelaskan olahraga merupakan keikutsertaan dalam aktivitas fisik dan tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan Athletic Games. Yang ketiga ada UNESCO, bahwa olahraga adalah sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, dan diri kita sendiri. Yang keempat adalah Edward tahun 1973. Olahraga harus spontan dan konsep bermain games dan sports. Ruang lingkup bermain memiliki karakteristik berupa yang pertama, terpisahnya dari rutinitas, yang kedua bebas, yang ketiga tidak produktif, yang keempat menggunakan peraturan yang tidak baku. Adapun faktor-faktor yang mempunyai peran perlu juga untuk diperhatikan, antara lain. Yang pertama, jenis olahraga. Maksudnya adalah setiap macam olahraga pasti memiliki aturan dan prosedur sendiri. Maka dari agar tidak atau mencegah terjadinya cedera peraturan dalam jenis olahraga, dibuat sebagai bagian dari pencegahannya. Yang pertama, usia, kesehatan, kebugaran. Jika kita lihat dari berbagai pemahaman saat ini, di dalam generasi muda berlangsung ketika menginjak usia 30 tahun, dan mulai saat itu fungsi tubuh akan berkurang 1% per tahunnya, atau bisa disebut rule of one. Akibat degenerasi ini, maka latihan sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya atrofi. Dengan demikian usaha menjadi pemegang peranan penting dalam kebugaran. Yang kedua adalah jenis kelamin. Menurut tujuan dari jenis kelamin, sistem hormon pada tubuh manusia utamanya pria berbeda dengan wanita. Demikian pula dengan bentuk olahraganya cocok untuk semua golongan usia atau jenis kelamin. Hal ini apabila saja dipaksakan, maka akan timbul cedera untuk jenis olahraga tertentu. Yang ketiga, lanjutannya, pengalaman teknik olahraga. Untuk melaksanakan olahraga yang baik dan sehat agar tujuan tercapai, yang pertama perlu persiapan dan latihan, antara lain ini metode atau cara berlatihnya, penguasaan teknik agar tidak terjadi overuse. Tahap selanjutnya adalah gizi. Setiap cabang olahraga pasti memerlukan tenaga, oleh sebab itu diwajibkan mendapatkan gizi yang baik dan menyehatkan. Selain itu, gizi menentukan kesehatan dan kebugaran yang harus diperhatikan untuk menjaga kebugaran jasmani adalah seiring mengkonsumsi vitamin agar tubuh dapat ternutrisi dengan baik di setiap harinya. Dalam ilmu kedokteran sangatlah jelas bahwa dengan olahraga yang teratur memegang peranan untuk memperoleh badan yang sehat, menghindar dari penyakit-penyakit seperti pada umumnya. Selanjutnya adalah pertandingan. Di dalam definisi pertandingan ini adalah merupakan kegiatan dari cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasi dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadapan-hadapan. Yang kedua adalah jenis-jenis pertandingan yang langsung dan pertandingan yang tidak langsung. Pertandingan yang langsung ini adalah yaitu pertandingan setiap orang terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak. Maka seluruh area yang ditentukan untuk suatu permainan dapat digunakan oleh lawan atau anggota yang terlibat dalam permainan tersebut. Yang kedua adalah pertandingan secara tidak langsung, yaitu apabila setiap pemain atau tim telah mempunyai arena sendiri, yang satu dengan yang lainnya atau dibatasi dengan dipisahkan oleh suatu benda, yang pada umumnya adalah sebuah net.
Jadi seperti lapangan voli atau takraw. Bentuk-bentuk pertandingan. Menurut bentuknya, pertandingan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yang umum diterapkan di dalam pertandingan olahraga, yaitu A. Bentuk pertandingan sederhana, merupakan bentuk pertandingan yang biasa dan umumnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang tujuannya tidak memperebutkan atau menentukan pemenang. Yang B. Bentuk pertandingan cabang olahraga adalah bentuk pertandingan yang dapat dilakukan oleh suatu cabang olahraga tertentu. Ciri-cirinya yaitu hanya mempertandingkan cabang olahraga tertentu yang dengan tujuan untuk mendapatkan juara dari cabang olahraga yang dipertandingannya. Yang C adalah bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Bentuk pertandingan yang di dalamnya dipertandingkan berupa cabang olahraga seperti Porda, PON, SEA Games, dan Asian Games. Sekian dari saya, bila kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.